Data perdagangan saham di BEI selama periode 16-20 Februari tahun 2026 ditutup pada zona positif. Sekretaris perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmat mengatakan, peningkatan tertinggi tercatat pada rata frekuensi transaksi harian sebesar 11,99% menjadi 3,06 juta kali transaksi dari 2,73 juta kali transaksi pada pekan lalu. Kemudian, peningkatan turut dialami oleh rata-rata volume transaksi harian BEI pada pekan ini, yaitu sebesar 3,87% menjadi 47 miliar saham dari 45,24 miliar saham pada pekan sebelumnya. Adapun pergerakan indeks, harga saham gabungan IHSG selama sepekan juga mengalami kenaikan sebesar 0,72% sehingga ditutup pada level 8,271,767 dari posisi 8,21, 2,271 pada pekan lalu. Selain itu, kapitalisasi pasar BEI juga mengalami peningkatan sebesar 0,35% menjadi 14.941 triliun dari 14.889 triliun rupiah pada pekan sebelumnya. Adapun investor asing mencatatkan nilai beli bersih Rp240 57 miliar dan sepanjang tahun 2026 ini, investor asing mencatatkan nilai jual bersih sebesar 14,42 triliun rupiah. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan akhirnya ditutup di zona merah, melemah tipis di 0,03%. Di menit-menit terakhir jelang penutupan, IHSG sempat memberikan perlawanan, sempat bergerak di zona hijau, namun tidak bertahan di posisi penutupan sehingga ditutup melemah di 8.271,767. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Pemirsa, jelang libur akhir pekan indeks harga saham gabungan lebih cenderung tertekan, namun di menit-menit terakhir tampaknya indeks harga saham gabungan mencoba untuk berbalik ke zona hijau. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 7810 4976 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kan sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yosep Kabitua yang merupakan founder of Namurapan. Pak Yosep, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore, Mas David. Kabar baik. Terima kasih Pak Yosep sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan kembali mengalami fluktuasi, Pak Yosep. Sempat menembus ke level 8.300-an, berbalik ke zona merah, kemudian di menit-menit terakhir mencoba untuk berjuang balik lagi ke zona hijau. Analisis Anda secara teknikal, Pak, pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini dan hanya perdagangan pendek 3 hari di perdagangan di pekan ini. Sebenarnya untuk beberapa hari terakhir ini kan seperti Mas David bilang, ini short week ya, ini cuman 3 hari market. Dan volume transaksi juga sebenarnya nggak besar nih di beberapa hari terakhir. That's why untuk teman-teman yang mungkin belakangan ini cukup aktif di market, sepertinya agak kurang punya mainan nih, kayak gitu. Karena memang volumenya kecil banget. That's why kalau buat saya pribadi, untuk teman-teman yang memang view-nya jangka panjang, kita ngelihat untuk investasi jangka panjang, sebenarnya ini waktu yang oke nih untuk kita ngumpulin. Banyak faktor lah. Ini mungkin volume ini, satu karena short week juga, kedua juga karena kita habis mengalami tekanan dari MSCI calls yang di beberapa waktu lalu itu sepertinya menimbulkan crash di IHSG. Banyak saham-saham yang istilahnya saham-saham konglo lah itu mengalami koreksi cukup dalam. Ini tentu menimbulkan trauma lah untuk sebagian investor. That's why untuk beberapa investor yang duitnya udah nyangkut di dalam jadi nggak bisa trading nih karena uangnya tersangkut. Jadi ada beberapa faktor, tapi salah satu faktornya ya itu short week dan habis crash kayak gitu. Itu lumrah terjadi penurunan volume. Aksi jual masih terus berlanjut tidak, Pak, di tengah menurunnya dari sisi volume tadi? Kalau aksi jual dari investor asing, sebenarnya untuk sektor perbankan, untuk big banks, agenda dari investor asing sebenarnya masih konsisten. Ini masih terus dijual, tapi ada beberapa, baik itu grup atau baik itu sektor yang memang sepertinya terjadi rotasi lah.
istilahnya selera dari investor asing ini mulai bergeser dari yang tadinya memang punyanya ngumpulinnya itu banyak saham-saham dari sektor big banks, ini mulai bergeser. Salah satu yang menarik itu adalah saham dari grup Merdeka, grup Alamtri. Itu di tengah crash yang terjadi kemarin, ini salah satu grup terlepas dari komoditas apapun yang mereka jalankan di usahanya mereka, ini semuanya diakumulasi sama investor asing. Saya nggak tahu alasan investor asing melakukan akumulasi apa, mungkin mereka tahu informasi yang kita nggak tahu, tapi yang jelas action yang mereka lakukan adalah mereka ngumpulin saham-saham dari grupnya Merdeka ini, grupnya Adaro, Alamtri. Baik. Rotasinya dari satu konglo ke konglo yang lain, maksudnya begitu Pak Yosef? Iya, bisa jadi seperti itu karena kalau untuk trading jangka pendek, ya kita jujur aja Mas David, ini yang mendatangkan volume besar dalam beberapa waktu terakhir ini kan sebenarnya saham-saham yang memberikan volatilitas tinggi kan. Ini istilahnya ngasih orang makan dalam jangka pendek nih, volatilitas tinggi, orang yang bisa trading itu bisa menikmati atau bisa memanfaatkan momentum itu. Saham-saham dari grup konglomerasi yang lain itu sepertinya lagi kempes, lagi nggak istilahnya lagi nggak bermain, sehingga uang-uangnya ini mulai mengerucut ke saham-saham yang lagi bergerak, yang mana nih, yang lagi rame yang mana. Kalau misalnya kita ngelihat di kondisi sekarang, sebenarnya seperti di judulnya sendiri, ini grup Barito ini sepertinya memang lagi avoid dulu dari market. Mereka lagi menjauh dulu dari market. Kita lihat volume transaksi dari saham-sahamnya nggak ada yang gede, bahkan cenderung kurang menarik lah. That's why untuk trading jangka pendek sebaiknya hindari dulu nih grup Barito. Tapi kalau misalnya kita view-nya jangka panjang, ada beberapa kok saham-saham dari grup mereka yang memang punya istilahnya punya growth story yang bagus. Seperti itu. Jadi itu kurang lebih yang terjadi di after MSCI calls ini. Oke, bisa kita ulas Pak beberapa saham yang Anda katakan masih mempunyai peluang meskipun di perdagangan hari ini saham-saham grup Barito tampaknya tidak mengalami pergerakan signifikan, terutama dari sisi penguatannya. Saham apa saja Pak dari analisis Anda ini? Dari grup Barito, Mas David, maksudnya? Iya. Oke. Kalau salah satu yang menarik itu menurut saya, yang pertama itu dari leadersnya sendiri. Kalau misalnya kita lihat dari size yang paling besar ini kan brand sebenarnya ya. Hadir untuk ganjel, untuk reboundin harga sahamnya kan. Itu kan kita baca juga, dan dari grupnya mereka sendiri juga mengatakan bahwa mereka siap buyback, mereka keluarin uang triliunan untuk buyback saham-sahamnya. Misalnya Chandra Asri itu keluar 2 triliun, itu pakai broker HP 2 triliun dan maksimum level 10.000. Maksimum level 10.000 ini maksudnya selama harganya masih di bawah 10.000 mereka masih siap untuk melakukan buyback. Jadi ini kan sebenarnya jadi istilahnya jadi safety factor untuk investor asing. Oh ya ini dijaga nih. Betul. Saham-saham dari grup Barito tuh dijaga. Baik. Jadi kurang lebih seperti itu sih yang menarik di grup Barito. Ya, kalau kita bandingkan Pak dengan brand dan BBCA berasal dari sektor yang berbeda tentunya, grup usaha juga berbeda begitu. Tapi kalau dari sisi nilai kapitalisasi, brand dan BBCA menduduki peringkat pertama dan kedua. Nah, BBCA ini kelihatan sekali nilai kapitalisasinya sudah turun, sudah jauh di atas 1, sudah di 884. Sementara brand yang Anda katakan tadi dijaga. Nah, posisinya untuk kapitalisasi brand sampai sejauh ini masih berada di atas 1000-an Pak. Apakah ini juga catatan tersendiri dan sehingga ini mencerminkan juga dengan kondisi yang Anda sampaikan tadi? Iya, untuk BCA sendiri kan sebenarnya kalau kita lihat dari grupnya sendiri, memang secara bisnis, istilahnya secara buku ini udah lebih masuk hitungan lah. Kalau brand jelas nggak masuk hitungan. Cuman kalau misalnya kita ngelihat bahwa ini dijaga sama bisnis ownernya, sama pengendalinya ikut turun tangan dalam menjaga harga saham, itu kan memberikan safety factor. Jadi untuk BCA sendiri, saya ya istilahnya no offense, saya nggak ada komen soal untuk bisnisnya sendiri. Bisnisnya bagus, running good as well. Tapi memang harga sahamnya ini karena mayoritas sahamnya ini udah didominasi sama investor asing. Kalau investor asing lagi menarik duit ya kurang nih powernya untuk bawa harga BCA. Istilahnya kalau mereka punya target 1.000 triliun, itu target yang mereka serahkan ke orang lain. Tolong diapresiasi sampai di atas 1.000 triliun market cap-nya. Sedangkan brand kan punya
istilahnya kalau kita pakai tolak ukur sekarang, mereka punya kendalinya sendiri untuk mencapai kapitalisasi 1.000 triliun. Baik, dan juga diikuti oleh aksi buyback tadi yang Anda katakan dan juga beberapa dana jumbo yang disediakan untuk melakukan buyback. Pak Yosep, kita hold kembali Pak, saya akan coba sampaikan terlebih dahulu update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan akhirnya ditutup di zona merah, melemah tipis di 0,03%. Di menit-menit terakhir jelang penutupan, IHSG sempat memberikan perlawanan, sempat bergerak di zona hijau namun tidak bertahan di posisi penutupan sehingga ditutup melemah di 8.271.767. Dibuka di zona hijau pada pagi tadi di 8.300, sempat melakukan penguatan signifikan hingga ke 8.328 intraday tertinggi, namun level ini tidak mampu dipertahankan. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya di penutupan sesi kedua hari ini. Seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. MNC 36 ditutup menguat di 0,36%, Jakarta Islamic Index melemah di 0,79%, dan LQ45 menguat di 0,12%. Kita akan coba lihat grafis selanjutnya, rotasi pergerakan sektoral, pemirsa. Infrastruktur memimpin penguatan di 0,92%, keuangan juga menguat di 0,54%, konsumsi primer melemah di 1,53%, transportasi dan logistik melemah di 1,06%. Grafis selanjutnya, saham-saham yang hari ini penghuni deretan top gainers, ada Zata, kemudian BBRI, Energi, kemudian juga ada Bell, ditutup di 163, 3840, 1660, dan 224. Grafis selanjutnya, saham-saham yang hari ini melemah di 855, dan PTRO dari grup Prayogo Pangestu ditutup melemah di 7075. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di minggu depan. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali.